Ya pemirsa, Olimpiade Paris 2024 telah resmi dimulai. Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 digelar pada Jumat 26 Juli malam waktu setempat dengan parade kontingen dari seluruh dunia menaiki kapal kecil di sepanjang Sungai Seine. Olimpiade dan juga Paralimpiade menelan biaya yang besar bagi kota penyelenggaranya. Namun Olimpiade Paris 2024 disebut sebagai yang paling murah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sebenarnya menjadi tuan rumah Olimpiade ini akan menguntungkan atau merugikan bagi negara penyelenggara. Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Jadi Tuan Rumah Olimpiade, Untung atau Buntung. Ya, sejak tahun 1960-an, setiap kota yang menjadi tuan rumah Olimpiade ini melampaui anggaran awal dengan selisih yang cukup besar berdasarkan studi dari Universitas Oxford. Namun kali ini cerita yang berbeda terjadi. Dilansir dari First Post, Olimpiade Paris 2024 kali ini ditaksir menghabiskan sekitar 9,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 157,14 triliun rupiah termasuk fasilitas dan juga operasi. Laporan S&P Global Ratings menyebutkan bahwa pengeluaran untuk Olimpiade di Paris diharapkan berada di bawah 10 miliar dolar Amerika Serikat. Ini hanya sekitar 25% lebih tinggi dari anggaran awalnya. Nah, biaya yang lebih murah dari anggaran awal ini disebabkan karena infrastruktur yang sudah ada dan sekitar 95% tempat yang dijadwalkan untuk digunakan selama Olimpiade Paris ini sudah ada sebelum kota tersebut memenangkan tender untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Hanya 3 tempat yang perlu dibangun di Paris, yakni Desa Olimpiade senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu ada pusat akuatik, yakni senilai 190 juta dolar. Dan juga tempat senam dan juga bulu tangkis, yakni senilai 150 juta dolar Amerika Serikat. Dalam penyelenggarannya pun, Olimpiade ini akan mengerahkan 45.000 polisi dan juga tentara serta 50.000 kontraktor swasta untuk mengamankan Olimpiade di wilayah Paris. Dan untuk menghindari pemogokan oleh pekerja publik, Prancis setuju untuk menawarkan bonus dan juga insentif lainnya. Lalu bagaimana dengan biaya penyelenggaraan Olimpiade di negara-negara lainnya? Kita simak di slide berikutnya. Nah, ini adalah daftar biaya penyelenggaraan Olimpiade ya pemirsa. Nah, penyelenggaraan Olimpiade bukanlah sesuatu yang murah tentunya karena menghabiskan lebih dari anggaran yang ditetapkan. Ini adalah menjadi hal yang biasa begitu ya bagi kota tuan rumah. Ketika Olimpiade modern pertama kali dimulai pada tahun 1896, banyak negara baik yang sedang berkembang maupun yang kaya ini mendapatkan atau secara publik membiayai acara tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, proposal kota tuan rumah ini kalau dilihat memang cukup mencolok dan juga partisipasi atlet yang lebih tinggi, ini telah menyebabkan biaya Olimpiade ini membengkak. Dan kini hanya negara-negara kaya yang mampu menanggung biaya acara mahal tersebut. Kendati demikian, banyak negara yang masih membawa utang besar bertahun-tahun setelah Olimpiadenya berakhir. Biaya penyelenggaraan Olimpiade ini sangat bervariasi ya dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari Sochi sebesar 59,7 miliar dolar Amerika Serikat hingga Salt Lake City sebesar 2,9 miliar dolar Amerika. Dilansir dari berbagai sumber yang dapat diakses melalui Council on Foreign Relations, menunjukkan bahwa sejak 1996 hingga 2020 biaya penyelenggaraan paling mahal berada pada tahun 2008 di Beijing, China saat summer dengan biaya sekitar 52,7 miliar dolar Amerika atau angka ini setara dengan 853,74 triliun rupiah. Sementara untuk winter atau Olimpiade musim dingin yang paling mahal yakni di Sochi, Rusia pada tahun 2014 pemirsa ini menelan biaya sekitar 59,7 ya miliar dolar Amerika Serikat atau angka ini setara dengan 967,14 triliun rupiah. Lalu bagaimana sebenarnya dampak pagelaran Olimpiade bagi negara penyelenggara? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini adalah dampak Olimpiade ya bagi negara-negara penyelenggara. Nah, kota-kota di dunia ini kalau kita lihat memang menginvestasikan jutaan dolar ya untuk bisa mengevaluasi, mempersiapkan dan juga mengajukan tawaran ke International Olympic Committee atau IOC. Di mana kalau kita lihat biaya perencanaan, penyewaan, konsultan ini mengorganisir acara hingga perjalanan yang diperlukan secara konsisten berada di antara 50 juta hingga 100 juta dolar Amerika.
Para ekonom bahkan mengatakan ya bahwa biaya implisit dari penyelenggaraan Olimpiade juga harus dipertimbangkan. Dan ini termasuk biaya peluang dari pengeluaran publik yang memang kalau dilihat ini seharusnya dapat digunakan untuk prioritas yang lain. Nah, pelayanan utang yang juga tersisa ini atau setelah menjadi tuan rumah Olimpiade ini dapat membebani anggaran publik selama beberapa dekade. Montreal baru melunasi utang terakhirnya dari Olimpiade tahun 1976 di tahun 2006. Sementara miliaran utang Olimpiade Athena Yunani membantu memicu kebangkrutan negara tersebut ya pemirsa. Nah, para ahli bahkan memperkirakan bahwa biaya utang dan juga pemeliharaan Olimpiade musim dingin Sochi 2014 akan membebani pembayaran pajak Rusia ini hampir 1 miliar dolar Amerika per tahun untuk di masa yang akan datang. Namun meskipun beberapa orang di Sochi melihat stadion yang tidak terpakai dan fasilitas yang terlalu banyak dibangun sebagai pemborosan, penduduk lainnya berpendapat bahwa Olimpiade ini bisa mendorong pengeluaran untuk jalan sistem air dan juga barang publik lainnya yang tidak akan terjadi sebaliknya. Nah, seiring meningkatnya biaya penyelenggaraan Olimpiade, pendapatan hanya menutupi sebagian kecil dari pengeluaran. Dan kalau kita lihat Olimpiade musim panas di Beijing di tahun 2008 ini justru menghasilkan pendapatan sebesar 3,6 miliar dolar dan jika dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan yang mana lebih dari 40 miliar dolar. Dan kalau kita lihat juga Olimpiade musim panas di Tokyo yang tertunda ini karena pandemi menghasilkan pendapatan yakni sebesar angkanya begitu ya 5,8 miliar dolar dan juga biaya sebesar 13 miliar dolar Amerika. Dan kalau kita lihat lagi ada sebagian besar pendapatan yang memang tidak masuk ke tuan rumah nih pemirsa. Jadi kalau kita lihat IOC ini menyimpan lebih dari setengah dari semua pendapatan televisi yang biasanya merupakan bagian terbesar dari uang yang dihasilkan oleh Olimpiade. Lalu sebenarnya ada dampak positifnya atau tidak sih dari menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade ini? Kita simak di slide berikutnya. Ya, ini adalah dampak Olimpiade ya bagi negara penyelenggara. Studi dampak yang dilakukan atau dipesan oleh pemerintah tuan rumah sebelum Olimpiade seringkali berargumen bahwa menjadi tuan rumah acara tersebut akan memberikan dorongan ekonomi yang cukup besar ya dengan menciptakan lapangan kerja, menarik turis atau wisatawan dan tentunya meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Namun penelitian yang dilakukan setelah Olimpiade ini menunjukkan bahwa manfaat yang diklaim tersebut agak diragukan atau meragukan begitu ya. Dalam sebuah studi tentang Olimpiade Salt Lake City tahun 2002 misalnya, Matheson bersama dengan ekonom Robert Bowman dan juga Brian Engelhardt menemukan peningkatan jangka pendek sebesar 7.000 pekerja tambahan atau sekitar 1/10 dari jumlah yang dijanjikan oleh pejabat. Dan juga ini kalau dilihat ini tidak ada peningkatan jangka panjang ya dalam lapangan kerja. Seperti yang dijelaskan dalam studi oleh Bank Eropa untuk rekonstruksi dan juga pembangunan pekerjaan yang diciptakan oleh konstruksi Olimpiade seringkali bersifat sementara kecuali daerah tuan rumah ini memang mengalami pengangguran yang cukup tinggi atau pekerjaan tersebut sebagian besar diambil oleh pekerja yang sudah bekerja dan juga mengurangi dampaknya terhadap ekonomi secara luas. Bahkan para ekonom juga menemukan bahwa kalau dilihat begitu ya dampak pada pariwisata ini memang cukup beragam karena keamanan, keramaian dan juga harga yang lebih tinggi yang dibawa oleh Olimpiade ini memang membuat banyak pengunjung ini malah sebaliknya enggan datang begitu yang semula diharapkan banyak datang malah enggan datang. Bahkan Barcelona yang menjadi tuan rumah pada tahun 1992 disebut sebagai kisah sukses pariwisata ini naik dari tujuan ke-11 menjadi ke-6 paling populer di Eropa setelah Olimpiade musim panas di sana. Dan juga kalau dilihat ada Sydney ya serta Vancouver yang memang keduanya ini mengalami peningkatan ya dalam industri pariwisatanya atau pariwisatanya setelah mereka menjadi tuan rumah. Namun Bay dan juga Matheson ini menemukan bahwa Beijing, London dan juga Salt Lake City begitu ya ini terjadi penurunan pariwisata bahkan semuanya ini mengalami penurunan selama tahun-tahun mereka menjadi tuan rumah Olimpiade. Dan kalau dilihat juga di Brazil gitu ya negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade ini biaya Olimpiadenya di tahun 2016 ini melebihi 20 miliar dolar dengan kota Rio sendiri yang menanggung sekitar setidaknya ada 13 miliar dolar Amerika. Terbebani oleh resesi yang dalam, Rio bahkan membutuhkan bailout sebesar 900 juta dolar
dari pemerintah federal untuk menutupi biaya pengamanan Olimpiade dan juga kalau dilihat tidak dapat membayar semua ya pegawai publiknya. Bahkan kota ini juga harus berinvestasi besar-besaran dalam berbagai infrastruktur yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali beberapa lingkungan yang sedang berjuang. Namun setelahnya sebagian besar tempat Olimpiade ini telah ditinggalkan atau hampir tidak digunakan lagi pemirsa. Ya, pada akhirnya memang ada sedikit bukti ya untuk dampak ekonomi positif secara keseluruhan. Bahkan Biro Riset Ekonomi Nasional telah menerbitkan temuan bahwa menjadi tuan rumah ini memiliki dampak positif pada perdagangan internasional suatu negara ya ketika menjadi tuan rumah. Namun ekonom Stephen Billings dan juga Scott Halliday menemukan tidak ada dampak jangka panjang dari menjadi tuan rumah terhadap produk domestik bruto atau bahkan ekonomi suatu negara. Lalu bagaimana dengan Paris? Kita tunggu saja ya. Apakah dengan infrastruktur yang sudah lengkap dan juga biaya yang lebih kecil, Olimpiade Paris 2024 ini akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Prancis. Apalagi sebagian besar tuan rumah kita juga tahu ya bahwa mengalami kerugian besar secara ekonomi ketika menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan Olimpiade ini.